Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu pada saat ini? Kiranya damai sejahtera selalu melimpah pada diri kita. Bapak Ibu, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2001 ini, kita bersama akan menerima sapaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita minta kekuatan Roh Kudus dengan berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat mengetahui, mencamkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukalah mata hati kami untuk bisa menerima firman-Mu. Di dalam Yesus Sang Sabda kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kali ini kita bersama akan disapa oleh Tuhan melalui Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Namun yang akan kita rasakan pada kali ini tertuju pada Efesus 4 ayat yang ke-23 sampai dengan 24a. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Yang berbahagia adalah kita yang senang mendengarkan firman Tuhan, rasakan dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada kali ini kami mengangkat tema dari ayat tersebut dengan yang lama menjadi yang baru. Bapak Ibu, istilah new normal ini tidak asing bagi kita dalam masa-masa sekarang ini. Hal ini dicanangkan oleh Bapak Presiden, di mana punya tujuan untuk menghambat merebaknya virus COVID dan variannya. Bapak Ibu, ajaan Presiden pada kali ini juga senada dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini, yakni ajaan untuk menanggalkan kebiasaan lama dan mengganti kebiasaan atau tatanan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen mempunyai status atau identitas agama di KTP. Tuhan menghendaki agar tidak hanya sekedar status di KTP saja, namun status ini merupakan panggilan Allah berdasarkan rencana kekalnya. Karena itu, Tuhan menghendaki agar setiap orang Kristen menghidupi status yang seturut dengan tujuannya, agar hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa tujuan panggilan itu? Tujuan dari panggilan itu adalah agar setiap orang Kristen ini dapat bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Tuhan. Kristus adalah kepala. Dalam segala hal harus mengacu pada seluruh aspek diri kita, baik cara berpikir, watak, karakter kita, perkataan dan pelayanan yang merupakan menyerupai Kristus. Untuk itu, Rasul Paulus memberikan nasihat, bahkan menegaskan kepada kita tentang cara bertumbuh dengan kata-kata, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat yang ke-17. Mengapa?
Karena kehidupan lama sudah tidak sesuai dengan status Kristus. Mereka harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menekankan ada dua prinsip, yakni menanggalkan dan mengenakan. Menanggalkan dan mengenakan. Dikandung maksud bukan hanya sekedar perubahan lahiriah saja, tetapi juga harus terjadi perubahan di dalam yang merupakan karya Allah yang mengubah kita, ketundukan kita kepada proses pendewasaan yang Tuhan kerjakan. Bukan sekedar tidak melakukan hal yang buruk, tetapi melakukan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Rasul Paulus memberikan contoh praktis tentang menanggalkan manusia lama dan mengubah manusia baru. Yang pertama, buanglah dusta dan berkatalah benar kepada orang lain. Ini mengandung makna kita harus jujur, karena jujur adalah mata uang yang dapat berlaku di mana saja. Yang kedua, jikalau marah, janganlah berbuat dosa. Ini mempunyai makna kita jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis agar kita berbuat dosa. Yang ketiga, jangan mencuri. Hendaklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan. Yang ketiga ini mempunyai makna kita harus bekerja keras. Yang keempat, jangan ada perkataan kotor yang diucapkan. Ini harapannya adalah kita harus mengucapkan kata-kata yang memberkati. Yang kelima, hendaklah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah itu dibuang, dan adalah bersikap ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam kelima ini mengandung makna kita harus ada hidup dalam penuh pengampunan. Saudara yang terkasih, menjadi manusia baru hendaknya juga dapat menghasilkan buah-buah roh, seperti yang tertera di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Buah-buah roh itu adalah 1. Kasih, 2. Sukacita, 3. Damai sejahtera, 4. Kesabaran, 5. Kemurahan, 6. Kebaikan, 7. Kesetiaan, 8. Kelemah lembutan, dan 9. Penguasaan diri. Marilah kita berupaya melaksanakan new normal, hidup dalam tatanan baru, lebih-lebih masih dalam masa yang mencekam pada kali ini. Kita harus melaksanakan 5M, PPKM darurat, di mana kita diharapkan selalu berada di rumah. Untuk apa? Untuk berdoa dan mengurangi mobilitas kita. Dan jangan lupa, kita harus menanggalkan yang lama, kita ganti dengan mengenakan manusia baru, hidup seturut dengan kehendaknya, serta bertumbuh menjadi identitas Kristus, menjadi saksi yang hidup. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita senantiasa
menyertai kita semua dalam proses pertumbuhan kedewasaan. Karena itu, bersandarlah terus kepada Allah. Tanggalkan hidup lama, kenakan hidup baru. Tuhan memberkati. Amin.